Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekali lagi kita menyampaikan duka cita kita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya seorang pemimpin, syahidnya seorang pemimpin yang selama 49 tahun konsisten, bahkan lebih daripada itu, melawan penjajahan Israel atas Palestina, dan beliau meraih syahadahnya semalam, ya. Dan itu merupakan cita-cita yang memang menjadi doa beliau dalam setiap kesempatan ketika beliau menemui para keluarga para syuhada. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustadz Hussein sudah menjelaskan banyak hal kepada kita. Saya akan menceritakan beberapa hal yang berkenaan dengan hubungan pribadi saya dengan beliau. Karena saya pernah bertemu, saya pernah berhadapan langsung dengan beliau. Dari tahun 80, saya sudah aktif menerjemahkan buku-buku beliau. Khutbah beliau, ceramah beliau, dan dari sejak itu saya sudah mencintai beliau, dalam arti apa yang beliau sampaikan itu luar biasa, menggerakkan kita untuk berjuang. Dan beliau adalah murid yang sangat dicintai oleh Imam Khomeini dan pelanjut daripada suatu cita-cita besar Islam. Karena beliau salah satu yang ditugasi oleh Imam Khomeini untuk menerjemahkan buku Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb. Jadi kita lihat di kalangan saudara-saudara kita ini, di kalangan Syiah, mereka mengapresiasi buku-buku karangan ulama-ulama ahli sunnah. Bukan hanya membacanya, bahkan mereka menerjemahkannya dan menyebarkannya di kalangan kaum muslimin, di masyarakat dunia Islam, di kalangan mazhab Ahlul Bait. Dan salah satu daripada slogan utama yang diwariskannya kepada kita semua juga dari Imam Khomeini adalah prinsip la syi'iyah wa la sunniyah Qur'aniyah Islamiyah. Tidak ada Syiah, tidak ada Sunni, bukan Syiah, bukan Sunni. Yang ada adalah Islam dan Quran. Sekira ini adalah prinsip yang seharusnya dipegang oleh seluruh kaum muslimin. Karena musuh-musuh kita berjaya menguasai kita karena perpecahan di antara kita. Karena bangga, saling membanggakan diri di antara kita, sehingga kita satu sama lain merasa diri paling baik, paling benar, dan satu sama lain tidak menghargai, tidak mau belajar. Saya ingat ucapan Profesor Nurkholis Majid ketika beliau pulang dari Iran. Beliau mengatakan, orang Syiah melihat Sunni di tempat terang. Orang Sunni melihat Syiah di tempat gelap. Kita tanya kepada Pak Nurkholis, apa alasannya? Dia bilang, saya ke Iran, saya berkunjung ke perpustakaannya, dan saya dapati semua buku-buku Sunni tersedia dan dikaji di sana. Selain tentu saja buku-buku Syiah. Itu juga kami alami sendiri ketika kami berkunjung dengan Abdurrahman Wahid,
saya berkunjung ke sana dan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi di sana, dan kita diajak juga ke perpustakaan, diperlihatkan kepada kita naskah-naskah kuno yang masih berupa manuskrip dari kalangan para ulama-ulama Sunni yang disimpan dengan seksama, dengan hati-hati dan dijaga di perpustakaan-perpustakaan besar di Iran, terutama di Qum. Saya bersama Gus Dur ke sana. Dan kenapa Sunni melihat Syiah di tempat gelap? Karena Sunni tidak membaca buku-buku Syiah. Bahkan sesama Sunni saja tidak baca buku. Kadang-kadang orang Syafi'i begitu ekstrimnya, kadang-kadang sebagian ada kelompok yang ekstrim dengan ke-Syafi'inya sehingga tidak mau baca Hambali, tidak mau baca Hanafi, tidak mau baca mazhab Maliki, apalagi baca mazhab lain. Dan ini adalah suatu penyakit besar ya bagi kita umat Islam ketika kita sudah saling menutup diri daripada sesama kaum muslimin, dan bahkan kita terbuka untuk bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Na'udzubillah min zalik. Kita belajar dari orang-orang kafir, tapi sesama muslim kita tidak mau saling mengerti, kita tidak mau saling paham, saling belajar satu sama lain. Padahal kita ini sebagai umat yang dia diperintahkan untuk sebagai da'i, kita wajib mempelajari semua pemikiran yang ada di sekeliling kita ketika kita akan dakwah. Dalam hadis dikatakan, nahnu al-anbiya nukallimu nas ala qadri uqulihim. Kami itu para nabi bicara dengan manusia, dukhatibun nas ala qadri uqulihim. Kami menyampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar pemahamannya. Bagaimana Anda bisa bicara dengan kadar pemahaman orang lain yang menjadi tujuan dakwah Anda, sedangkan Anda sendiri tidak memahami pemikiran mereka secara objektif, tidak mendalami pemikiran mereka. Anda hanya menghakimi berdasarkan pendapat-pendapat yang tidak selaras dan bahkan tidak sesuai dengan kebenaran, yang berdasarkan fitnah dan hoax. Itu yang terjadi sekarang di kalangan umat Islam. Padahal Allah sudah menegaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti ya sesuatu pendapat, membahas suatu pemikiran tanpa ilmu. Karena nanti di akhirat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di akhirat kelak, pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian akan dimintai tanggung jawab. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tapi kita lihat ada ulama-ulama yang bicara tentang mazhab lain, tentang agama lain tanpa ilmu, menyebar fitnah di kalangan umat Islam, menyebar perpecahan, mengadu domba. Dan ini adalah legacy, adalah warisan daripada iblis yang menyebar kebencian, permusuhan di antara kaum muslimin. Dan Allah menyebut nanti di neraka itu orang-orang yang masuk neraka nanti ngomong apa di akhirat. Mereka membaca di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, katakan ditanya kepada mereka, apa tidak pernah ada pemberi peringatan kepada mereka? Tapi mereka mengatakan ada, tapi kami mengingkari, mendustakan. Kami mendustakan mereka. Kami katakan mereka taqiyahlah. Ucapan yang paling sering diucapkan oleh mereka, oh, jangan dengar orang Syiah, mereka taqiyah. Untuk menuduh mereka bohong. Itu menuduh bohong. Dan itu adalah dalam Al-Quran, menuduh orang lain bohong itu terkutuk. Berulang kali Allah melaknat orang-orang yang suka menuduh orang lain bohong. Kalau orang bohong masih mendingan, karena ada bohong yang dibenarkan, ada bohong yang dibolehkan. Tapi ketika menuduh orang lain bohong, itu laknatullah, itu berkali-kali Allah melaknat orang yang menuduh orang lain bohong. Anda boleh bohong kalau Anda terpaksa dalam arti menjaga keselamatan orang lain atau dalam rangka mendamaikan orang lain. Anda menyampaikan salam dari dua orang yang bermusuhan, Anda bohong sebenarnya. Tapi Anda menyampaikan salam dari fulan kepada
fulan, salam lagi sampaikan salam sehingga damai di antara mereka walaupun Anda mungkin di situ bohong. Tapi itu bohong untuk kebaikan. Tapi mukadzibin, orang yang mendustakan orang lain. Dan ini yang terjadi. Kita menjadi orang-orang terkutuk, mendustakan orang lain tanpa ilmu. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, apa ucapan orang-orang di neraka itu? Mereka mengatakan, sesudah menyatakan bahwa mereka mendustakan, mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bizambihim fasuhkan li ashabin nar. Allah mengatakan, orang-orang ini nanti di akhirat, para ulama-ulama busuk, munafikin, akan bicara di akhirat, di neraka. Seandainya dulu kami mau mendengar, mau membaca, mau belajar. Tidak hanya mendengar dari sepihak, bersikap adil dalam mendengar, dalam belajar. Sehingga kami tahu siapa musuh, siapa teman. Tapi kita mendengar hoaks, fitnah yang menyebar. Dan kita menjadi bagian dari penyebaran fitnah itu. Allah mengatakan, mereka mengatakan seandainya dulu kami mau mendengar, artinya mau belajar, mau membaca secara objektif, bersangka baik kepada sesama. Salah satu daripada akhlak yang paling mulia itu bersangka baik kepada sesama. Kenapa Anda tidak bersangka baik kepada orang yang berpendapat berbeda dengan Anda? Anda bisa melihat angka 6 dari sudut Anda, orang lain melihat dari angka 9. Kalau Anda tidak mau bersangka baik, Anda memaksakan pendapat Anda berkelahi dengan orang itu. Karena Anda tidak mau melihat dari sudut pandang yang lain. Anda tidak mau mendengar. Ini penyakit kita sekarang. Dan tidak mau berpikir, otomatis. Lakunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bizambihim fasuhkan li ashabis sa'ir. Di Al-Quran Allah juga menegaskan, laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ila akhiril ayat. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah akan memenuhi neraka jahanam. Dengan siapa? Orang-orang yang punya hati, punya akal tapi tidak dipakai untuk memahami. Ya la yaquluna biha, tidak berpikir. Punya mata, tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Dia lebih suka mendengar berita-berita hoax yang tidak ada buktinya. Walahum azanun, mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itulah binatang-binatang ternak. Dan mereka lebih sesat lagi daripada itu. Siapa itu? Kita bisa periksa diri kita. Apakah kita ini sudah adil di dalam memahami sesuatu? Atau kita biarkan diri kita jadi korban dari musuh-musuh kita yang mengadu domba kita? Para hadirin yang dimuliakan Allah. Orang itu bicara tapi tidak pernah punya bukti. Sedangkan Al-Quran mengatakan, hatu burhanukum in kuntum shadiqin. Mana bukti kebenaranmu kalau kamu memang benar? Kalau orang kafir saja diperintahkan Allah untuk membuktikan kebenaran mereka, apatah lagi kita? Kita ini adalah hujjah. Agama ini atas hujjah, atas satu argumentasi. Bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan karena pengertian iman yang sempit. Iman kita iman yang didasarkan kepada akal, kepada dialog. Ayat pertama, cerita pertama dalam Al-Quran itu adalah dialog antara Allah dan para malaikat dan iblis. Allah menyelesaikan masalah dengan ilmu, dengan bukti, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan hukuman. Allah bisa saja menghukum iblis tanpa harus melalui dialog. Bahkan Allah tidak menghukum, bahkan Allah mengabulkan doanya. Ingin hidup selama-lamanya, Allah kabulkan doanya. Agama ini adalah ditegakkan atas hujjah, bukan menghakimi orang lain. Tapi tugas kita dalam menyampaikan kebenaran. Allah menegaskan kepada Nabi saja, alikal balak
wa alainal hisab. Tugasmu ya Muhammad itu menyampaikan, berdialog. Tugas kami yang akan mengadili nanti, yang menghisap nanti. Tapi sekarang banyak ulama mengambil alih tugasnya Allah, menghisap orang lain. Tapi dia tidak mengerjakan kewajiban mereka, berdialog. Dan Allah menyebut ciri orang munafik, salah satunya di antara dusta, amat, ihanat, bohong. Salah satunya yang lain juga disebut dalam mereka kalau berdialog tidak mau bersikap adil. Mereka mau menang sendiri, tidak mau mendengar orang lain. Memaksakan pendapatnya, memaksakan persepsinya. Ulama-ulama seperti ini banyak di antara kaum muslimin. Ini yang menjadi perusak dari dalam. Rasulullah tidak pernah khawatir dengan orang-orang kafir. Tapi yang kita khawatirkan adalah orang-orang munafik yang ada di antara kita. Yang mengaku berislam dengan baik, ya, jidatnya hitam, kapalan semua anggota tubuh sujudnya, hafalan Qur'annya bagus, tapi kata Nabi dia keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Mereka menyebar perpecahan di kalangan kaum muslimin. Mereka memusuhi manusia hanya karena perbedaan dalam agama, perbedaan dalam mazhab. Na'udzubillah. Sedangkan Al-Quran menegaskan kepada kita, fala udwana illa ala zalimin. Tidak ada permusuhan kecuali kepada mereka yang zalim. Kepada orang kafir pun kita tidak dilarang untuk berbuat baik, untuk bersikap adil selama mereka tidak memerangi kita. Bahkan kita wajib mencontohkan kebaikan kepada musuh-musuh Islam. Sehingga Rasulullah dan keluarganya dijadikan contoh di dalam Al-Quran. Ketika di masa mereka, ketika mereka sedang berpuasa, 3 kali berpuasa berturut-turut dan mereka mengorbankan buka puasanya, makanan untuk berbuka puasanya untuk diberikan kepada siapa? Salah satunya adalah kepada tawanan perang. Bayangkan, Allah memberi contoh kepada kita bahwa tawanan perang sekalipun yang jelas-jelas musuh kita, tapi kita diperintahkan, bahkan Nabi memberi contoh, buka puasanya beliau korbankan untuk memberi makan tawanan perang. Karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk kaum muslimin, rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana Allah juga adalah rahmat bagi semesta alam. Wasya rahmati kulla syai'. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di ambang perang besar. Kita harus siap. Jangan sampai kita berada di pihak yang salah karena pemahaman yang salah. Karena informasi yang salah. Karena dengar ustadz-ustadz kita yang sempit, yang tidak punya wawasan geopolitik, yang tidak mengerti sejarah. Banyak orang yang memahami agama ini hanya secara dangkal. Mereka tidak melihat sistem, tidak melihat melihat keadaan ini dengan sistemik. Saya ingin memberi contoh sederhana. Kita bicara tentang riba haram. Riba pun masalah buat kita. Riba macam apa yang haram? Atau bicara tentang ini hukum ya. Kalau Al-Quran mengatakan riba itu yang berlipat ganda. Ya mungkin pinjol itu yang berlipat ganda. Orang 1, 2 bulan, 3 bulan utang bisa berkali-kali bayarnya. Tapi kalau ada ulama mengatakan kita tidak melihat itu. Kita melihat ada biaya administrasi, ada biaya misalnya biaya untuk depresiasi uang. Karena uang itu setiap bulan berkurang nilainya, setiap tahun berkurang nilainya. Bahwa yang disebut bunga Bank Indonesia itu adalah kompensasi terhadap kurangnya uang itu. Misalnya, karena apa? Kemarin saya bisa beli telur dengan uang 1.000, sekarang saya harus beli 2.000. Ya. Untuk mengkompensasi supaya saya punya daya beli kembali, diberilah kompensasi dalam bentuk bunga uang.
Itu sistem pertama yang diterapkan di dalam, kalau BI meletakkan suatu bunga, dia melihat, oh ini terjadi kok inflasi. Karena inflasi kita ganti rugi. Uang yang berkurang nilainya tadi. Tapi kalau kita bicara riba secara keseluruhan, dan kita menentang bank secara keseluruhan, maka yang pertama kita harus keluarkan dari kantong kita itu uang. Anda periksa uang Anda. Ada tulisan banknya nggak di situ? Semua uang kita itu ada bank. Kita tidak melihat sistem, bahwa sistem sekarang itu adalah sistem imperialisme yang tidak kita sadari. Kenapa Amerika bisa bertahan sampai hari ini? Bisa meletakkan ratusan pangkalan militer di seluruh dunia, bisa mengendalikan dunia. Karena apa? Karena uangnya kita pakai. Dulu emas 1 gram $1. Sekarang berapa? 1 gram $200. Selisih $190 itu kemana? Siapa yang menerima untungnya? Selama berapa puluh tahun? Siapa yang menerima untungnya? Dari mata uang kita. Mata uang kita patokannya ke siapa? Dolar. Setiap Anda belanja, Anda menyumbang kepada mereka. Sistem mereka sudah menguasai kita. Tapi kita tidak bicara seperti itu, kita hanya haramkan saja. Wah, haram. Tapi kita tidak melihat ini sistem. Anda belajar nggak sistem? Bagaimana sistem moneter dunia? Bagaimana Amerika menguasai kita? Sehingga setiap negara ada yang mau merubah sistem pembayaran mereka, cadangan devisa mereka, maka mereka dihancurkan. Contohnya Syria, Libya, Irak, dan beberapa negara yang mencoba mengganti sistem devisa mereka, dihabisin. Karena mereka hidup dari situ. Dan inilah yang terjadi. 49 tahun mereka memboikot Iran, memutuskan Iran dari seluruh sistem. Tapi mereka terkejut karena Iran tidak melemah, bahkan semakin kuat. Ini hari mereka ngambil tindakan. Karena kalau mereka tidak mengambil tindakan hari ini, menurut mereka kita akan kehilangan momentum. Karena ini bagi Amerika maupun Israel dianggap sebagai ancaman eksistensial. Tapi Allah punya rencana. Mereka berencana makaruhu wa makarallah wallahu khairul makirin. Kembali lagi kepada kita. Maukah kita jadi orang bodoh yang siap diadu domba, atau kita mau jadi orang yang cerdas, mengerti geopolitik, memahami persoalan Palestina bukan hanya sekedar membela Palestina, tapi melihat sistem di belakangnya. Bagaimana Eropa, Inggris, Perancis, Jerman berada di belakangnya, bagaimana sejarahnya. Anda harus baca sejarah. Saya membaca sejarah ini dari 49 tahun yang lalu. Saya sudah membaca sejarah ini. Mengenai nasionalisme, mengenai semuanya, bagaimana sistem ekonomi, sistem keuangan dikuasai oleh mereka. Dan sadar atau tidak sadar kita ini dijajah. Dan negara yang pertama bangkit melawan itu semua adalah revolusi Irak. Tapi kita mendiskreditkannya sebagai revolusi Syiah. Kita tidak mau baca. Mereka tidak pernah menyebut diri mereka sebagai Syiah, Republik Syiah. Mereka menyebut diri mereka Republik Islam. Mereka belajar tentang Islam dengan cara yang benar. Tinggal kita tanya, siapkah kita? Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kita sedang berada di masa-masa kritis dalam sejarah. Artinya persiapan diri kita ini apa? Ya, apa kita pasrah saja? Allah menyuruh kita untuk bersiap. Paling tidak bekal batin kita. Allah menyebut dalam Quran, ketika kita dipertakuti, ketika kaum muslimin dipertakuti, Allah menyebut. Dan ini saya alami dulu. Saya dulu tahun 80, 81 membela revolusi Iran, sehingga saya diancam bunuh. Rumah saya diserbu. Dari tahun 80-an rumah saya sudah diserbu. Teman-teman saya ditangkap semua.
Karena saya membela revolusi ini. Karena saya melihat, ya, saya belajar, saya baca. Tapi saya juga menentang setiap ada upaya dari teman-teman yang sangat romantis dengan revolusi Iran untuk mengimpor revolusi ke Indonesia. Saya bilang tidak, saya tidak setuju. Indonesia tidak mungkin melaksanakan apa yang terjadi di Iran. Karena kita punya latar belakang yang berbeda jauh. Sistem kita tidak siap. Kalau terjadi di Indonesia akan terjadi seperti apa yang terjadi di beberapa negara. Chaos, anarkis. Karena kita tidak punya sistem. Kalau kita bahas ini, ada satu buku khusus membahas kenapa revolusi Iran bisa berhasil. Dan sekaligus mengajari kita tidak mudah mereplikasi revolusi itu ke negara lain. Dan saya berdiri di depan menentang kalau ada teman-teman bilang, wah kita impor revolusi. Tapi saya dituduh sebagai agen impor revolusi Iran di Indonesia. Saya diinterogasi. Saya bilang saya pertama yang menentang itu. Saya tahu ada orang-orang yang menyerukan revolusi. Tapi saya tidak setuju, karena saya tahu akibatnya. Karena sistem kita tidak siap. Dan bagi saya, gerakan Islam itu bukanlah gerakan kekerasan. Itu adalah gerakan yang dimana kedamaian diutamakan, kekerasan hanya terpaksa kita gunakan kalau kita diserang, itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada sejarahnya Nabi memerangi suatu kaum karena ofensif, tidak. Nabi semua, peperangan Nabi semua adalah defensif, membela diri. Dan itu juga adalah prinsip dari Republik Islam Iran. Bahwa mereka tidak akan pernah menyerang duluan, tapi mereka tidak akan diam kalau diserang. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu saya ingin sebut sedikit saja bahwa saya diancam, saya dipanggil. Rektor UI turun tangan menghadapi saya. Dekan UI fakultas saya manggil saya secara khusus. Bicara bahwa saya target akan dipetrus dan lain-lain. Saya diinterogasi, kenapa Anda menyebarkan buku-buku tentang revolusi Iran di kampus? Bukan hanya UI, seluruh kampus, seluruh Indonesia. Saya bilang, Bapak ini setiap hari mendengar informasi dari musuh-musuh Iran yang jauh lebih banyak. Yang setiap hari Anda baca di koran, di televisi, berita buruk tentang Iran. Sedangkan Iran ini negara yang dikucilkan, yang seluruh data informasi dari mereka di blokade, di boikot, sehingga mereka tidak bisa menjelaskan dirinya, membela dirinya. Saya bilang kita di pengadilan saja, kalau kita berhadapan dengan seseorang yang sebagai tersangka, kita beri mereka hak untuk membela diri. Kalau mereka tidak bisa membela diri, kita siapkan pembela. Ada LBH. Saya bilang, kenapa ini Anda tidak adil? Anda mendengar, Anda biarkan kampus ini mahasiswa menerima berita negatif tiap hari tentang revolusi Iran, mendiskreditkan revolusi ini, semua media massa. Saya hanya bergerak sendiri, mungkin hanya dengan beberapa teman yang gak ada apa-apanya dibandingkan gerakan itu. Anda ketakutan. Saya bilang begini, kalau memang apa yang saya kerjakan ini kriminal atau kejahatan, maka saya minta pemerintah Republik Indonesia menyatakan Republik Iran sebagai musuh dan menutup kedutaan besarnya, bukan sebagai negara sahabat lagi. Mereka diam semua. Ya, saya bilang kalau Anda menganggap Iran negara sahabat, Anda berikan kedutaan besar kepada mereka. Anda memberikan hak buat mereka untuk membela diri. Jangan biarkan fitnah ini menyebar kemana-mana. Dan mereka tidak diberi hak. Terus mereka berbalik, oh kok Anda ini kok terus terang. Saya bilang, apa yang saya harus ingkari? Kalau Anda mengatakan saya menyeru revolusi, menyeru kekerasan, saya tidak pernah menyerukan kekerasan. Tapi soal kebenaran, saya akan tetap menyampaikan kebenaran itu. Kalau ada orang yang tertindas, bagi saya adalah kewajiban agama bagi saya. Membela orang-orang yang tertindas. Dan ini adalah kewajiban kita semua. Karena di akhirat kelak, kita semua akan dituntut berkenaan dengan orang-orang yang tertindas itu. Karena Allah menegaskannya dalam Al-Quran. Para hadirin, Allah menyebutkan dalam Quran. Saya waktu itu modal saya hanya satu. Saya baca dalam Quran. Dalam surat At-Taubah. Ada ayat dalam Quran berkenaan dengan berita ancaman, dan ini kita semua akan berada dalam ini kecuali kita mau hidup tenang. Ya.
pegangan saya dulu ucapan Bung Karno yang terkenal, vivere pericoloso. Itu jadi saya bikin baju kaos yang dicetak, saya cetak ratusan. Saya dari Makassar datang ke Bandung untuk cetak baju kaos itu. Judulnya itu vivere pericoloso. Apa artinya? Berani menyerempet bahaya. Hidup ini harus berani menyerempet bahaya. Bukan jadi pengecut yang berlindung. Kayak kura-kura yang berlindung di belakang cangkangnya ketika menghadapi masalah. Tidak. Kita harus berani. Vivere pericoloso. Berani menyerempet bahaya. Itu ungkapan terkenal dari Bung Karno. Setiap beliau pidato dulu, Anda bisa periksa di internet pidato-pidato beliau mengenai masalah ini. Apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan itu. Dan ketika kita diancam, Allah menyebutkan Al-Quran. Ketika kamu diancam, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat ini jelas petunjuk buat kita semua bahwa tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Huwa maulana, dia pelindung kami, penolong kami. Dan kepada Allah orang yang beriman berserah diri. Kata Sayyidina Ali, seandainya ada 1000 anak panah diarahkan ke saya, maka tidak akan ada yang akan mengenai saya kecuali yang di dalamnya sudah ada nama saya. Ya. Dan saya rasakan efek ayat ini. Ketika tentara nyerbu rumah saya, mereka tunggu saya keluar rumah dulu. Mereka nggak berani ketemu dengan saya, berhadapan dengan saya. Bahkan mereka titip pesan orang rumah, jangan beritahu Agus Abu Bakar bahwa kami baru saja menyerbu rumah dan kamarnya kami bongkar. Karena mereka pikir saya bawa bom atau apa. Tidak, saya tidak akan menggunakan kekerasan untuk melawan mereka. Dah. Saya menggunakan akal. Para hadirin, saya sudah mengalami ini 49 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya tidak berubah. Teman saya berubah, banyak yang kemudian memusuhi saya puluhan tahun. Kemudian sekarang tobat, ngaku, minta maaf sama saya. Pak Agus, minta maaf. Kami dulu diperintahkan oleh Intel untuk memata-matai Anda, melaporkan Anda. Ternyata musuh kita bukan Syiah, bukan Iran, musuh kita ya Wahabi. Penyebar fitnah di antara kita. Mereka baru merasakan itu setelah mereka dikhianati oleh peristiwa Mesir. Ketika Mursi dikhianati oleh Salafi, baru mereka bangkit, sadar. Lah, selama ini kita anggap mereka ini sebagai teman. Ikhwanul Muslimin dan Salafi ini bekerja sama membangun pemerintahan Islam, pemerintahan Mesir di masa Mursi. Tapi kemudian Mursi dijatuhkan kerjasama Salafi, Saudi dengan Amerika. Sampai hari ini yang berkuasa adalah pemimpin dari kalangan tentara yang didukung oleh Salafi, didukung oleh Amerika, didukung oleh Saudi Arabia. Tapi ya mudah-mudahan taubat kita ini diterima teman-teman kita ini. Bahwa kita sadar. Ya kita juga berharap teman-teman lain yang tertipu oleh sistem ini sadar. Ya, sadar. Kita ini sudah berada di menjelang Yaumul Furqan. Perang Furqan, di mana yang hak dan batil itu akan terpisah. Anda berada di mana? Anda takut? Anda tidak beriman. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu ciri orang beriman dalam Al-Quran. Kita hanya takut kepada Allah. Para hadirin, mari kita perkuat diri kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita benahi diri kita. Nanti pada kesempatan lain saya ingin menceritakan pengalaman saya berhubungan langsung dengan Ali Khamenei. Pelajaran yang saya dapatkan dari beliau. Ya, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.